Seorang warga negara Indonesia tiba-tiba berubah menjadi warga negara Malaysia. Ibu Marlia, seorang mantan guru sekolah yang tiba-tiba menjadi warga negara Malaysia. Baru ketahuan setelah anak saya mau membuat NPWP. Jadi ketahuan bahwa saya pindah warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah video viral, seorang mantan guru tiba-tiba pindah jadi warga negara Malaysia. Kok bisa ya? Orang Malaysia kalau melihat berita ini pasti ketawa ya. Tapi fakta dan kenyataannya di negara kita memang sering terjadi kelalaian, termasuk petugas-petugas aparat negara yang bertugas untuk pelayanan masyarakat itu seringkali melakukan kelalaian. Pada video kali ini ada sebuah video yang viral, mantan guru yang tidak pernah keluar negeri atau tidak pernah keluar negara justru tiba-tiba jadi warga negara Malaysia. Aneh tapi nyata, itulah yang terjadi. Video ini viral di media sosial TikTok dan juga menjadi perhatian berita TV nasional. Mari kita simak videonya bersama-sama. Dan tentunya proses untuk menjadi warga negara Malaysia itu juga tidak begitu mudah ya. Tapi di negara kita petugasnya itu ya Allah bikin ketawa ya kan. Semoga dengan ada kejadian ini para petugas yang mengabdi untuk masyarakat yang ada di Indonesia pelayanannya itu tidak lalai. Ini murni kelalaian petugas ya. Jadi mantan guru ini tiba-tiba jadi warga negara Malaysia. Kita simak videonya bersama-sama. Nasib Marlia, tak pernah keluar negeri tiba-tiba jadi warga Malaysia akibat kelalaian pemerintah. Marlia sendiri adalah warga RT 05 Jalan Lakitan, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Namun ia mendadak jadi WNA Malaysia. Bagaimana bisa? Identitasnya terkuak saat anak dari wanita tersebut hendak membuat NPWP, namun datanya tak kunjung sinkron. Pada akhirnya Disdukcapil Lubuk Linggau menerima surat tembusan dari SK Kemenkumham mengenai kewarganegaraan Marlia. Ya, warga Lubuk Linggau tiba-tiba jadi WNA Malaysia ternyata sudah 2 tahun. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuk Linggau, Muhammad Iqbal mengatakan, awal diketahui kasus ini bermula 22 Desember 2022. Ketika itu, Disdukcapil Lubuk Linggau menerima surat tembusan dari SK Kemenkumham. Isinya penyampaian warga negara Indonesia berubah kewarganegaraan Malaysia, ungkap Iqbal pada wartawan, Jumat, 3 Mei 2024, mengutip Tribun Medan. Kasus ini terbongkar saat mantan guru ini mau membuat surat pajak ya. Sehingga ketika mendaftarkan diri untuk membuat surat pajak, akhirnya malah tertera bahwa sudah menjadi warga negara Malaysia. Tapi ini sebenarnya kesalahan para petugas yang ada di Indonesia. Jadi bukan tiba-tiba terus jadi warga negara Malaysia dapat KTP Malaysia, bukan sahabatku semua. Kesalahannya itu ada di Indonesia sendiri. Jadi sahabatku semua biar lebih paham kira-kira seperti itu ya. Lalu bagaimana kalau sudah menikah dengan orang Malaysia? Apakah kalau membuat KTP Malaysia atau menjadi warga negara Malaysia itu mudah atau sulit? Mari kita simak penjelasan dari orang Indonesia yang saat ini menikah dengan warga negara Malaysia. Video ini sebagai bentuk informasi sahabatku semua. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman ya, sobatku semua yang kawin dengan orang Malaysia, yang duduk di Malaysia, dan istri atau suami yang tinggal di Malaysia, maksudnya saya laki atau perempuan yang kawin dengan orang Malaysia, itu kalau sudah dapat IC merah atau PR ya, tapi kalau PR itu di Malaysia tak sama teman-teman ya. Oh. Pokoknya kalau duduk di Malaysia ikut suami itu namanya pelawatan sosial ya. Itu immigration akan bagi 2 tahun, 5 tahun, tergantung awak ada anak tak ada anak ya, seperti itu. Yang saya tahu dari jabatan immigration ya, karena saya tidak mempunyai anak dengan suami, jadi saya dikasih
susah dapat itu IC merah ya. Oh. Susah dapat. Saya memohon 5 tahun pun susah dapat teman-teman. Jadi saya hanya dapat 2 tahun kena renew, 2 tahun kena renew seperti itu. Tapi kalau yang dia punya anak di Malaysia, lahir di Malaysia, dia punya yang lawat sosial entah laki perempuan, dia akan dapat 5 tahun. Itu peraturannya dari immigration ya teman-teman ya. Satu itu. Yang kedua, saya ada pernah tanya dengan immigration, apa bedanya PR sama IC merah. Itu yang ada orang setengah dia tak faham PR dengan IC merah. Kalau di Malaysia yang saya dengar ya, kalau salah mohon diluruskan, mohon dibetulkan ya. Yanti hanya minta maaf saja. Yang saya dengar, saya pernah tanya dekat pihak immigration ya, kalau PR itu permit resident. Kalau di Malaysia lah permit resident. Itu teman-teman duduk di Malaysia mau 10 tahun 15 tahun ikut suami, nah itu hanya itu saja. Umpama teman-teman mau duduk 15 tahun ya, dah 15 tahun itu teman-teman harus balik lagi ke negara asal. Itu namanya PR kalau di Malaysia. Teman-teman mau minta berapa tahun, berapa 20 tahun, 15 tahun, kemungkinan immigration dikabulkan. Sebab itu bukan IC merah ya, itu PR. PR-nya Malaysia itu permit resident. Hanya awak mau duduk di sini berapa tahun, itu saja. Nanti sudah habis itu permit, umpama 20 tahun awak mau duduk di sini, awak kena balik lagi ke negara asal. Kalau tak salah macam tu, tapi sekarang tak tahu peraturannya ya. Tahun lepas saya tanya sama immigration seperti itu. Tapi tak sama dengan IC merah, tak sama. IC merah boleh sampai seumur hidup. Kau duduk Indonesia Malaysia sudah boleh, kecuali awak sudah tak nak duduk dekat Malaysia, mau duduk di Indonesia, baru itu permit IC merah diputuskan boleh macam tu. Kecuali kalau di Singapura ya, dia punya negara lain. Di Singapura PR itu tak sama. PR itu permanent ya. Kalau PR-nya Malaysia permit kira berapa awak duduk 10 tahun, awak 10 tahun kena tendang balik, kena pergi balik asal. Itu PR-nya Malaysia. Kalau PR-nya Singapura, kalau tak salah dia permanent resident ya. Dia sampai bila-bila beda-beda ya. duduk dekat Singapura. Dia seperti sini permit lah, IC merah loh macam tu. Jadi jangan salah mengartikan ya, PR-nya Malaysia dengan PR-nya Singapura jauh beza, tak sama. Awalnya dulu saya tak faham teman-teman. Saya coba tanya sama immigration, apa beza IC merah dengan PR. Nah itu baru immigration jelaskan ke saya. Tapi itu tahun lepas lah. Sekarang saya tak tahu peraturannya lagi ya. Seperti itu yang I tahu. Oke? Jadi jangan disalahartikan Yati cakap ya. Kalau betul-betul dengarkan baik-baik. Tapi kalau saya silap cakap, mohon minta maaf ya. Ini hal penting, tak boleh dilecehkan ke sana ke sini. Tapi yang saya tahu, dia punya PR luar negara dengan PR Malaysia tidak sama. Dan seperti itu, antara IC merah dengan antara PR pun tidak sama kalau di Malaysia ya teman-teman ya. Dan satu lagi, kalau di Malaysia dulu 5 tahun dulu 5 tahun sudah mengajukan IC merah sudah boleh dapat. Sekarang susah teman-teman ya. Betul, Mbak. Tidak mudah mendapatkan IC merah karena terkendala mungkin dari kelakuan, terus mungkin dari pihak suami istri, umur juga mempengaruhi, dan satu lagi mungkin anak juga. Ada anak, tak ada anak, itu boleh mempengaruhi kita mendapat IC merah atau tak dapat IC merah seperti itu. Itulah yang saya tahu ya teman-teman ya. Karena saya setiap 2 tahun sekali saya renew visa. Visa lawat sosial ikut suami teman-teman ya. Jadi saya memohon 5 tahun pun immigration simak balik saya layak tak layak. Nah, kalau saya layak saya dapat 5 tahun, tak layak ya
saya hanya dapat 2 tahun. Oh. Ya, seperti itu. Dikarenakan saya tidak ada anak. Jadi mungkin pihak imigrasi pikir-pikir dulu, kalau ada anak boleh dapat 5 tahun. Contohnya saya punya kawan itu yang Vietnam, duduk di sini ikut suami, dia juga ada anak 3, anak dia sudah besar-besar, paling besar form 2. Aku kalau tak salah yang paling kecil mungkin dekat derajat 3 4 macam tu. Itu pun anak 3 tidak dapat IC merah, teman-teman. Hanya dapat 5 tahun seperti itu. Sekarang susah nak dapat IC merah. Seperti itu ya teman-teman ya penjelasan Yati. Jadi kalau orang yang sudah dapat IC merah duduk di Malaysia sangat happy ya. Jadi sudah tak payah renew permit, sudah renew visa, sudah tak payah pergi job dekat immigration, buat online. Jadi senang ya, happy. Aku pun suka loh macam tu. Tapi apa daya, karena peraturan di Malaysia memang ketentuannya seperti itu ya. Jadi kita kena ikut janji kita di sini selamat. Betul Kak? Buat baik-baik di Malaysia, Setuju. baik-baik, insya Allah ya. Pihak negara Malaysia pun akan baik dengan kita ya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau ada IC merah, katanya suami saya boleh beli rumah dekat Malaysia, teman-teman. Kalau saya pihak istri atau pihak laki-laki ikut suami dekat Malaysia atau ikut istri dekat Malaysia ya, katanya kalau sudah IC merah boleh dapat beli rumah, boleh pinjam bank, seperti itu teman-teman. Boleh pinjam loan ya macam itu. Tapi itu kalau sudah IC merah. Tapi kalau kita masih paspor ya, kita tidak boleh. Ini peraturan law dekat Malaysia, undang-undangnya seperti law punya undang-undang di Malaysia seperti itu teman-teman. Lepas tu tidak boleh link. Kalau kita mau beli rumah kena tunjukkan kita punya resit semua ya. Satu lagi teman-teman. Kita di Indonesia, kita beli rumah ada duit kita boleh beli terus macam tu. Kita tak payah lapor dekat pemerintah, lapor dekat kerajaan, tak ada teman-teman ya. Kalau di Indonesia ya, saya kalau mau beli rumah dekat Indonesia boleh ada duit terus beli, sudah boleh. Kalau di Malaysia tak boleh, dia tak boleh langsung, kita kena dari pihak pemerintah. Kita mau beli itu rumah, apa beli tanah atau beli kereta apapun, mau tunjuk kita punya resit kerja, terus income tax kena cek, pajak kena cek, semua clear bagus, baru disemak dulu kita punya income tax, kita punya pendapatan berapa, kita beli rumah harga sekian, kita pendapatan kita seberapa, semua kena simak teman-teman ya, tak boleh sembarangan. Kalau kita tidak ada pendapatan, terus tidak ada income tax, macam mana nak beli rumah, tidak ada cukai, macam mana mau beli rumah, mau kita saja tidak rajin untuk membayar pajak di pemerintah ya. Kita beli rumah, mana itu resit pembayaran, macam resit gaji, slip gaji berapa. Seandainya kita tak ada slip gaji, kita mau beli rumah harga 180 ringgit Malaysia, dan ini duit dari mana? Seperti itu. Dia akan cek kita punya pemasukan duit, gaji bayaran slip. Jadi tidak boleh sembarangan beli rumah, beli kereta. Kalau kita tidak punya slip gaji, pendapatan, pihak kerajaan pun dia akan curiga, akan cek teman-teman. Jadi seperti itu ya, tidak sembarangan. Di Malaysia ini betul-betul lah sangat straight, tidak sembarangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi setahu saya duduk di Malaysia sini sekitar 10 tahun. Banyak 10 tahun. Persyaratannya teman-teman ya. Kalau di Indonesia kita ada duit, ada orang jual tanah, ayo belilah. Ada orang ini belilah, ada duit, Betul, Mbak. beli cash money, tidak ada masalah ya. Tapi kalau di Malaysia tidak boleh, semua mau ikut prosedur apa yang ada undang-undang di Malaysia. Seperti itu ya teman-teman ya. Setahu saya, lain kali kalau aku tahu apa-apa hal di Malaysia ini, saya akan berkongsi ya, macam peraturan di Indonesia, di Malaysia, di mana negara lain-lain ya, tidak sama. Seperti itu. Itulah ya teman-teman ya, perkongsian yang sedikit yang saya tahu peraturan-peraturan di Malaysia ya.
Jadi selebih dan kekurangannya bila saya silap cakap, Yati minta maaf ya, banyak-banyak minta maaf banyak-banyak. Saya yang tahu hanya itu saja. Baru saja kita mendengarkan cerita dari warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Malaysia untuk mendapatkan IC merah. IC merah ini menurut setahu saya ya, dia itu punya kewarganegaraan 2 negara. Jadi boleh tinggal di Malaysia dan juga boleh tinggal di Indonesia. Untuk PR, kata mbaknya, PR ini seperti itu ya, istilahnya permit lah, macam permit kerja kurang lebihnya. Tapi beliau ini ikut suami dan ternyata untuk mendapatkan PR yang tinggalnya agak lebih lama itu pun juga ada persyaratannya. Kalau punya anak baru dikasih tinggal lebih lama. Tapi kalau nggak punya anak cuma dikasih 2 tahun. Apa yang diceritakan mbaknya? Mbaknya kan nggak punya anak, jadi mbaknya cuma dapat 2 tahun. Kalau sudah lepas 2 tahun memperbarui lagi. Kira-kira seperti itu. Dan ternyata yang membuat saya shock, aturan di Malaysia ini begitu sangat ketat ya. Mbaknya bercerita kalau mau beli rumah di Malaysia itu enggak langsung beli dapat rumah, enggak. Jadi diperiksa terlebih dahulu, gaji kamu berapa, dapat uang dari mana, kok beli rumah. Ini sungguh sangat luar biasa ya. Jadinya kalau tiba-tiba ada orang yang mau beli rumah terus punya uang ratusan ribu, itu diperiksa terlebih dahulu, enggak langsung diperbolehkan, enggak. Pada intinya ini benar-benar sangat luar biasa ya. Jadi kalaupun uang tersebut daripada hasil yang tidak benar, maka orang tersebut akan diproses secara hukum. Tapi kalau di Indonesia enggak seperti itu sahabat-sahabatku semua. Kalau kalian ada uang, kemudian ada orang yang menjual tanah, ya udah, kamu tinggal beli kepada sang pemilik tanah, nanti sang pemilik tanah akan memberikan surat-surat tanah tersebut kepada Anda dan nggak perlu uangnya dari mana, kok bisa dapat uang segini, kamu kerja apa, nggak perlu seperti itu sahabatku semua. Jadi ada perbedaan yang sangat jauh ya. Tapi saya lebih suka peraturan Malaysia ya. Menurut saya ini luar biasa karena dengan adanya aturan seperti yang ada di Malaysia, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang bertindak melakukan kejahatan itu ketahuan. Tapi kalau kita di Indonesia, misal kata mau beli mobil, ada uang langsung dibelikan, kan nggak tahu tuh, kan nggak tahu ya uang itu daripada mana, ya kan? Dan tanpa diproses selip gajinya berapa, jadi ada uang tinggal beli langsung dapat barang. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia melalui proses yang begitu sangat-sangat luar biasa. Oke, cukup sekian sahabatku semua. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan tentunya mantan guru Indonesia yang tiba-tiba mendapat warga negara Malaysia itu bukan mantan guru Indonesia terus pergi ke Malaysia, bukan ya, tapi murni kesalahan daripada pihak petugas yang ada di Indonesia. Harap-harap sahabatku juga tidak salah informasi. Oke, cukup sekian dan mudah-mudahan dengan adanya video ini sahabatku lebih tahu ya seputar info yang ada di Malaysia. Dan tentunya petugas-petugas di Indonesia yang bertugas sebagai dinas sipil. Ya, kalau di Indonesia disebut dinas sipil itu harusnya lebih bekerja dengan secara efisien, efektif, supaya tidak timbul kesalahpahaman. Kalau sudah seperti ini kan ribet ya, mantan guru Indonesia ini harus bolak-balik mengurus dan mengembalikan kewarganegaraan Indonesianya lagi. Oke, cukup sekian. Kiranya sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.